Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyaksikan video pembelajaran ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya teman-teman. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Baik teman-teman, selamat berjumpa kembali bersama saya Ahmad Hidayat di channel YouTube saya. Dan semoga semua dalam keadaan sehat selalu ya, amin. Oke, materi hari ini kita lanjutkan, yaitu materi mengenai Pascal. Kita masuk ke struktur percabangan case of. Oke, sebelum kita coba ke dalam program, kita pahami dulu mengenai penjelasan struktur percabangan case of. Oke. Nah, di sini mengenai struktur percabangan case of itu berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu konsep percabangan if then else. Nah, jadi struktur percabangan case of ini adalah konsep lain dari menangani suatu kondisi. Nah, tapi ada dalam penggunaannya itu berbeda. Jadi di sini untuk masalah dengan dua atau lebih kasus, konstruksi case of itu dapat menyederhanakan penulisan if then else. Jadi kalau kita menyelesaikan suatu percabangan atau ada kasus kondisi, jika menggunakan if then else itu kita penggunaan if-nya itu banyak teman-teman ya. If else-nya juga begitu. Nah, untuk lebih mempermudah atau kita lebih menyederhanakan kondisi, kita bisa menggunakan struktur percabangan case of. Nah, dia juga nanti kodenya itu bisa programnya terlihat lebih rapi dan mudah untuk dipahami. Nah, jadi untuk konstruksi case of itu akan membandingkan atau memeriksa setiap nilai yang sama dengan ekspresi. Nah, nilai ekspresi bisa bertipe data integer, karakter, atau bulan. Nah, ketika ada nilai yang sama, maka aksi pada bagian tersebut akan dieksekusi. Oke, jadi untuk lebih memahaminya nanti kita coba langsung di dalam program. Nah, ini adalah bentuk umum struktur percabangan case of. Nah, diawali dengan case, ya identifier case, kemudian ekspresi. Nah, ekspresinya apa? Kemudian nilai 1, nah ini variabel apa? Kemudian aksi 1 atau statementnya apa yang ditampilkan? Nah, ini nilai 2, aksi 2, nilai 3, aksi 3, dan sampai nilai n atau seterusnya, kemudian aksi n. Nah, kemudian diakhiri dengan n titik koma. Nah, oke. Untuk lebih memahami, kita langsung saja coba ke dalam program struktur percabangan case of. Oke, silakan teman-teman buka Pascalnya. Oke, saya sudah menyiapkan contoh latihan dasar struktur percabangan case of. Oke, silakan teman-teman ketik dahulu. Oke, saya perjelas dulu gambarnya agar lebih terlihat besar. Oke, teman-teman silakan diketik dulu contoh latihan struktur percabangan case of. Oke, nanti saya tunggu untuk coba menjelaskan. Baik, teman-teman, jika dirasa sudah mengetik contoh latihan struktur percabangan case of, saya masuk ke penjelasan dulu sebelum kita run programnya. Oke, di sini nama program itu adalah struktur case of, yaitu terkait materi yang kita buat. Nah, selalu menggunakan use CRT, jangan lupa disertakan blank screen, titik komanya jangan lupa teman-teman, ya, supaya nggak ada yang salah. Nah, di sini adalah menggunakan deklarasi variabel karena nilai yang digunakan itu bisa diubah datanya. Nah, untuk identifiernya menggunakan kata nilai. Nah, untuk tipe datanya char, yaitu hanya satu karakter. Jadi kalau untuk menggunakan identifier yang diperlukan satu data atau satu karakter, itu lebih baik menggunakan tipe data char karena untuk tipe data berkaitan dengan meminimalisir bit memori dari suatu komputer atau kecepatan loading. Oke, teman-teman. Nah, kemudian dilanjutkan
begin artinya program dimulai. Nah, kemudian write cetak, masukkan nilai Anda A sampai E dengan huruf besar. Nah, di sini adalah otomatis tampil masukkan nilai Anda A sampai E dengan perintah write, kemudian dilanjutkan dengan read learn. Read learn ini adalah untuk proses penginputan data dengan memanggil identifier nilai. Oke, kemudian lanjut ke case. Nah, di sini kita masuk ke kondisi atau percobaan case. Perintahnya diawali dengan case. Nah, kemudian variabel yang digunakan adalah nilai, yaitu yang tadi kita pahami, nilai ini adalah suatu ekspresi. Nah, nilai ini merupakan identifier dari deklarasi variabel. Oke, kemudian lanjut ke of, ya kan? Oke, saya perkecil saja. Oke, lanjut ke of, kemudian, nah di sini kita ketik bilangan, maksud saya huruf A, karena di sini masukkan nilai Anda A sampai E. Nah, A ini diawali dengan pilihan pertama, jangan lupa tanda kutip di antara huruf A ini. Nah, oke, kemudian titik 2, write learn tampilkan, kemudian menampilkan nilai Anda luar biasa. Artinya begini, jika nilai yang dipilih itu A atau yang di-input di dalam read learn A, maka yang tampil adalah nilai Anda luar biasa. Kemudian titik koma. Nah, lanjut, jika nilai B, nah ini dengan bahasa penterjemah dari programnya, teman-teman. Jika nilai B yang dipilih, ya kan, dari nilai yang ada A sampai E, maka nilai Anda bagus, titik koma. Kemudian jika nilai yang dipilih atau yang diinput adalah C, maka nilai Anda cukup. D, nilai Anda kurang. Dan jika nilai yang diinput itu E, maka nilai Anda kurang sekali. Nah, di sini perbedaannya, kalau materi kita pada sebelumnya menggunakan if then atau if then else, itu titik komanya hanya di akhir statement. Nah, kalau struktur case, itu setiap statement yang ditampilkan atau yang dipilih jika memenuhi, itu harus diakhiri dengan titik koma. Nah, itu perbedaan antara struktur percabangan if then else dan case of. Nah, jika sudah, maka n titik koma. Kenapa n titik koma? Karena di sini kita menggunakan banyak statement. Oleh karena itu n titik koma ini harus diberikan, atau bisa juga diawali dengan begin seharusnya, kemudian baru n titik koma. Nanti materi berikutnya nanti akan saya jelaskan mengenai banyak statement itu penggunaan begin, n-nya itu 2 kali. Oke. Nah, kemudian n titik koma, kemudian read learn artinya menahan program, ya kan, menahan output program. Oke, kemudian n titik. Nah, oke, kita coba compile dulu untuk melihat hasilnya betul atau tidak, ada atau ada yang salah. Kita compile. Oke, sukses. Ini memori yang digunakan adalah sekian, ya kan. Nah, kemudian kita run. Nah, di sini dipinta masukkan nilai Anda A sampai E. Nah, oke, misalnya saya input A, jadi huruf besar, teman-teman. Oke. Jika A saya ketik, kemudian saya enter, nah maka akan tampil statement nilai Anda luar biasa, yaitu sesuai dengan pilihan A, statementnya ditampilkan nilai Anda luar biasa. Nah, jika kita coba yang lain, misalnya nilainya C, nah maka nilai Anda cukup. Oke. Demikian teman-teman mengenai materi penjelasan case of. Jadi silakan dipahami antara perbedaan penggunaan struktur percabangan case of dengan materi sebelumnya, yaitu if then else atau if then. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Nantikan video saya berikutnya, yaitu mengenai case of else, yaitu lanjutan dari materi ini. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya akhiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.